Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 11 IPS 1 yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik pastinya ya. Ya karena pilihannya cuma dua, gak ada lagi. Eh, Apa kabar kalian semuanya? Pasti saya harap kalian semuanya sehat, bahagia, bahagia. Ya, kalian mesti bahagia karena di rumah rebahan terus kan. Iyalah, sama saya juga. Oke, kembali ke topiknya. Kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan tanpa berbasa-basi lagi pastinya kita langsung ke materinya. Oke, di sini kita sudah sampai pada bab toleransi beragama. Jadi di sini ada 3 surat yang akan kita bahas. Ada 4 surat. Ada 4 surat dan 1 hadis. Oke, di sini kita akan bahas surat Al-Kafirun, surat Yunus dan Al-Kahfi. Untuk selanjutnya part 2 ya. Oke. Oke, yang pertama di sini ada surat Al-Kafirun yaitu ayat 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, di sini ada mufradat atau terjemah per lafal. Di sini intinya itu ada 4. Jadi ada la a'budu, aku tidak akan menyembah, abiduna, para penyembah, lakum dinukum, untukmu agamamu, waliyadin, untukku agamaku. Oke, jadi di sini artinya saya gabung dengan tafsirnya. Di situ juga bisa kalian cek. Nah, jadi di sini sungguh sangat bertoleransi antara orang kafir dan orang Islam. Jadi yang pertama, katakanlah hai orang-orang kafir. Di sini seperti percakapan gitu ya. Aku tidak akan menyembah. Maksudnya sekarang aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, yakni berhala-berhala yang kalian sembah itu. Jadi di sini konteksnya pada zaman jahiliyah tersebut. Jadi di sini Allah memberikan wahyu yang berupa pernyataan juga antara kaum kafir dan kaum muslim, yaitu surat Al-Kafirun ini. Lanjut kemudian, dan kalian bukan penyembah sekarang, dalam waktu sekarang itu maksudnya sekarang, Tuhan yang aku sembah yaitu Allah semata. Kalian sekarang gak nyembah Allah gitu. Kemudian yang keempat, dan aku tidak mau menyembah apa yang kalian sembah. Jadi orang Islam gak akan nyembah apa yang kalian sembah selamanya, gak akan menyembah berhala-berhala tersebut. Kemudian, dan kalian tidak mau pula menyembah di masa yang akan datang Tuhan yang aku sembah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai kapanpun juga mereka juga tidak akan menyembah Allah. Mengapa ada pernyataan seperti itu? Kenapa sampai kapanpun juga mereka tidak akan menyembah Allah? Karena di situ ada lanjutannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui melalui ilmunya. Maksudnya melalui ilmunya Allah. Jadi ya karena ini juga wahyu, maka sudah pasti, dan itu memang sudah janji Allah, itu tidak akan sampai kapanpun juga mereka tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Ayat yang terakhir yaitu ayat 6. Di sini bunyinya, untuk kalianlah agama kalian, yaitu agama kafir, yaitu agama kemusyrikan tersebut, dan untukkulah agamaku, yakni agama Islam. Nah, jadi
poin toleransinya itu di surat ini pada ayat ke-6 ini. Nah, kemudian di sini ada lanjutannya. Ayat ini diturunkan sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi mereka. Nah, tadi disuruh toleransi, tapi kenapa setelah itu ada ayat yang memerintahkan Nabi untuk memerangi mereka? Nah, jadi kita diperintahkan untuk memerangi kaum kafir itu kalau kaum kafir tersebut memerangi kita juga. Jadi memang ada ayat yang memerintahkan Nabi untuk memerangi mereka. Seperti itu. Jadi untuk surat ini masih dalam konteks toleransi, dan poin toleransinya ada pada ayat 6 tersebut. Berikutnya ada surat Yunus ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Arti perkatanya, yang pertama ada a'lamu yaitu lebih mengetahui. Kemudian ada kadzabuka, mereka mendustakanmu. Kemudian ada amali, pekerjaanku. Nah, yang ini tulisannya bari'una, jadi artinya berlepas diri. Kemudian ada a'malu, yaitu aku kerjakan, dan ta'maluna, yang kamu kerjakan. Di sini pembahasannya yaitu pada ayat 40. Di antara mereka penduduk Mekah ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Hal ini diketahui oleh Allah, dan di antara mereka ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya untuk selama-lamanya. Rabbmu telah mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Hal ini merupakan ancaman yang ditujukan kepada mereka yang tidak beriman kepadanya. Jadi 11-12 lah sama surat Al-Kafirun tadi. Kemudian ada ayat 41. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah kepada mereka, bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Nah, di sini ada poin toleransinya lagi. Artinya bagi masing-masing pihak menanggung akibat perbuatannya sendiri, karena mereka saling berlepas diri terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kaum kafir berlepas diri pada apa yang dikerjakan umat Islam, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian di sini ada lanjutannya. Akan tetapi ayat itu dinasah oleh ayatus saif atau ayat yang menganjurkan untuk memerangi mereka. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, untuk memerangi mereka di sini tetap Islam bertoleransi terhadap itu. Jadi nggak sembarang orang kafir yang perlu diperangi. Jadi yang perlu diperangi adalah kaum kafir yang memerangi umat muslim pula, begitu. Surat ketiga yaitu surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Kemudian mufradatnya yaitu sya'a, yaitu menghendaki, falyakfur, biarlah dia kafir, a'tadna, kami telah menyediakan, ahata, mengepung, suradikuha, gejolaknya, yastaghithu, mereka minta minum, kalmuhli, mendidih, dan murtafaqon adalah tempat istirahat. Kemudian pada bagian tafsirnya yaitu, dan katakanlah kepadanya dan kepada teman-temannya bahwa Al-Quran ini adalah benar datang dari Rabb kalian.
Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah mereka kafir. Nah, di sini lagi-lagi ada uh, suatu bagian yang menegaskan toleransi beragama. Kemudian dilanjut dari tafsir tersebut, kalimat ini merupakan ancaman buat mereka, yaitu sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu, yaitu orang-orang kafir, neraka yang gejolaknya mengapung mereka, yang melahap apa saja dikepungnya. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, seperti minyak yang mendidih, yang menghanguskan muka karena panasnya. Jika seseorang mendekat kepadanya, seburuk-buruk minuman adalah minuman itu, dan ia adalah sejelek-jelek, yakni neraka itu, tempat istirahat. Nah, jadi di sini bagi orang yang zalim, yang tidak mengikuti Rasulnya, yang tidak beriman kepada Allah, yang kafir, maka di sini sudah disediakan tempat bagi Allah, yaitu neraka.